Lina. Dan aku Tara. Di sini kita bakal cerita seru-serunya kita pas awal PKL sama sesudah PKL nih. Perasaan kalian pas awal PKL itu gimana sih? Sumpah ya, kalau aku nih waktu PKL itu pertama kayak, kan aku sendiri ya, aku masuk terus kayak deg-degan, aduh aku harus gimana ya, tapi ternyata makin kesini makin seru. Kalau aku sih pas awal PKL tuh pertama terlambat ya. Terus Oh yang my kedua God, tuh pasti oh my God. deg-degan. Terus tiba-tiba disuruh ngarit gitu. Ngarit? Iya ngarit beneran. Oh my god, ngarit. Kalau kamu? Kalau aku sih pas awal-awal juga sama kayak Dahlo, agak bingung gitu soalnya mungkin karena ini tuh agak ada perbedaan gitu ya, first time juga, jadi sosial harus beradaptasi gitu dengan para Lingkungan pekerja, baru juga, lingkungan kan? baru, jadi gitu lah. Kalau aku sih sama kayak kamu, soalnya kita bareng ya. BTW ada fun fact gak nih pas kalian PKL? Kamu ada? Aku ada. Kamu dulu deh. Kalau aku waktu itu fun fact kan aku sering banget ada kerjaan kosong gitu ya. Jadi emang kosong gitu loh kayak jam kos, dan itu tuh aku pakai buat kadang bercanda sama pegawainya, kadang juga aku nih mabar Mobile Legends sama pegawainya, gila keren banget sih. Itu yang ngajaknya gimana ya? Nah kamu? itu awal mulanya nggak sengaja, gara-gara si pegawainya tuh emang lihat aku lagi main Mobile Legends, terus kayak, Dek, kamu main Mobile Legends? Ih, ayo main bareng. Terus supaya bisa main bareng. Yang ngajaknya itu om-om apa masih Eh, muda gitu ya? Masih muda lah ya. Bisa kali ya? Bisa kali. Kalau kamu punya fun fact gak sih selama PKL? Kalau aku fun fact-nya itu kan ada dapur ya, jadi saya di sana suka bikin mie instan, di sana soalnya disediain mie instan gitu loh. Berarti kalau kamu lapar tinggal masak mie. Iya, mie instan, ada kopi juga di sana. Wah, Jadi kalau enak lapar ya. enak. Kamu pernah nggak sih disuruh bikinin kopi gitu? Iya, pernah sih sama pegawainya. Wait. Aku juga punya fun fact nih, seru banget. Aku coba kemarin waktu aku PKL di sana, pegawainya tuh nanya, katanya kamu dari sekolah mana? Aku jawab tuh ya, aku dari Pondok Pesantren Al-Ittihad. Hah, pesantren bisa PKL? Kayak gitu. Iya, keren katanya Al-Ittihad kok bisa PKL? Ya dong, kan kita pesantren berbasis modern. Iyalah. Kita gak ketinggalan zaman di era globalisasi ini ya guys. Karena kita industri berbasis 4.0. Asik. Tapi ya membahas PKL gitu ya. Pernah gak sih kalian pas awal-awal kayak, ih pengen udahan nih PKL, ih capek ya, ternyata PKL gak seenak yang kita bayangkan Sumpah, gitu. aku kayak gitu ya, sampai aku tuh cerita gitu ke orang-orang yang ada di Alti gitu ya, aku tuh ngomong kayak, iya aku mendingan capek di Alti, tapi ternyata itu cuma bohong belaka ya. Iya. Makin kesini aku lebih baik PKL kayaknya. Walaupun seru banget kan di luar, seru banget kan. Tapi aku paling sedih PKL kita itu cuma 2 bulan. bulan. Karena kenapa ya, akhir-akhir PKL tuh pasti ada momen-momen seru dan dimana bener momen-momen kita udah betah gitu ya, dalam hal kayak, ih udah bisa nih beradaptasi sama lingkungan, kalau nggak ada hal-hal baru yang bikin kita seru dan betah di situ ya. Contohnya apa sih yang bikin kalian betah gitu? Contohnya? Kalau aku sih di sana tuh kan karena aku emang waktu akhir-akhir tuh punya teman ya, ada pendatang dari sekolah lain kan, jadi aku juga suka jalan-jalan sama mereka, terus aku juga kerjaan juga enak, nggak terlalu capek gitu, terus pegawai-pegawainya juga baik banget, jadi aku emang bisa dibilang betah banget di perusahaan itu gitu. Kayaknya kalau Lida sih betah-betah aja ya, Iya. kayak gak kelihatan Iya. mau balik ke Altinya gitu, saking betahnya. Tapi dengan kalian harus datang ke Alti tercinta ini, soalnya Alti tuh membutuhkan aku. Oh my god. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku sih ya betah sih pas di akhir ya, betahnya tuh karena mungkin udah merasa bener ya gitu, kayak Beneran? gitu. Masa bener itu kayak gimana gitu ya? Ya bener gitu pas di awal karena mungkin belum beradaptasi gitu ya, jadi masih kayak canggung gitu, masih belum aduh harus gimana ya. Udah mah pekerjaan yang aku laku itu agak berbanding sedikit gitu dari jurusan SMK. Oh, jadi kamu udah ada setir, ya, setir gitu. jadi aku cuman ya dapat pengalamannya, jadi aku lebih paham juga ke bagian analis. Oh, analis ya. Berarti kamu di sana juga ada ngapal-ngapal kimia gitu, oh my god. Sedikit sih, tapi nggak Pusing nggak? pusing. Oh my, muter-muter gitu. Berarti kalau misalnya kita kan di SMP ini kan nggak terlalu belajar ke IPA ya, jadi kamu bisa disebutnya ngulang gitu ya, ngulang kayak buat rumus-rumus kimia, karena kita belum belajar gitu kan ya. Bukan belum, karena kita fokus ke jurusan kita gitu. Tapi kan kalian kan PKL di lab Barengan kimia ya. gitu ya. Di kalian kan barengan nih terus di lab kimia. Tapi kan pernah nggak sih kayak disuruh ngitung atau emang cuma seputar administrasinya aja? Seputar administrasi aja, cuman karena isinya itu tentang kadar-kadar gitu loh, kayak kadar air, udara kayak gitu, jadi pusingnya tuh di situnya aja gitu. Tapi buat kita yang ngerjain kayak di bagian administrasi gak terlalu pusing, karena setiap kita ngerjain tuh pasti udah ada template-nya. Jadi kita tuh cuma copy dari bagian sampel login itu ya. Jadi kayak itu gak usah perlu pusing, cuman pusingnya tuh karena kita kalau lagi ngantuk suntuk di depan laptop kayak aduh Ngantuk banget ya anak-anak buku. Apalagi jam 9, jam 10 kesana gak sih? Itu Iya, kita bener. rawan banget, parah. Rawan ngantuk gitu. Emang bener-bener Jadi- parah banget. Jadi harus
ke dapur gitu nyeduh kopi. Enak ya kalau Dia enak, kalau kita sih enggak ya, karena kita harus tetap melanjutkan pekerjaan yang ada di depan. Tapi kita juga boleh ngemil, boleh sambil GoFood, boleh, supaya kita gak suntuk. Kalau kamu Kalau aku sih enggak ya, kalau aku mah biasanya emang setiap hari itu ada konsumsinya. Kayak misalnya di hari Senin ini jadwalnya misalnya dari bagian kepala divisinya nih belanja apa. Jadi misalnya belanja Jeko satu kakak untuk satu divisi, jadi satu orang dapat satu. Aku tiap hari kayak gitu. Enak dong. Enak banget. paling enak kita gak sih awal masuk ya, kita tuh tiba-tiba diem dulu, kita tuh masih bingung karena belum ada pengarahan banget, dan kita orangnya bukan bisa beradaptasi karena malu ya, karena orang-orang yang iya kita diam dan kita ditawarin pizza ya, cuma kita gak ngambil, kita menyesal. Malu ya? Mau kan, kalau padahal mau gitu. Iya, dalam arti aduh ini lapar banget nih, perut minta makan gitu kan, cuma kita tuh kayak aduh masih barunya sadar diri lah ya, masa langsung kak gimana bagian aku, nggak mungkin lah ya gitu Nah, kan. kalian nih pas balik lagi ke Al Ittihadnya tuh, kalian gimana perasaannya tuh kayak awal pertama kali datang lagi ke sini atau gimana tuh? Nih kalau aku sih ya, Pasti kayak canggung lagi gitu ya. bener banget bener. Aku Asing waktu ya merasa asing lagi sama Al-Ittihad itu. Aku waktu balik pertama nih, kan emang awalnya kita belum apa-apa ya, masih ya udah hari pertama santuy beberes gitu kan. Tapi kan pas hari kedua kita masuk sekolah tiba-tiba teng jadwal sidang, teng revisi laporan, teng banyak banget. Dan kagetnya lagi sekarang SMK makin maju guys. Wow. Makin berkembang. Padahal cuma Jadi, kita tinggal 2 bulan kan, ternyata perkembangannya pesat banget ya gak? itu kan kakak prodi kita siapa? Ustaz Ali. Keren banget sih. Ya. Emang apa sih yang kamu maksud maju itu, emang ada apa di bilang kamu maju Karena itu? sekarang Pak Ali itu bakal selalu memfasilitasi gitu ya keinginan anak, kayak contohnya kamu mungkin biasanya di bagian digital marketing, nanti Pak Ali itu bakal memfasilitasi yang ada di bagian digital itu apa aja gitu. Benar banget ya. Selain itu, kita juga punya 3 ya, berarti program baru itu kita Ya, dikasih. betul. Apalagi itu kelas 12 ya, terkhusus kita dikasih program UKK. Itu tuh persiapan buat kita uji kom nasional. Kalian tahu kan nanti kita uji kom nasional itu secara langsung bersama ISI ya, atau Ikatan Sekretaris Indonesia, di mana kita benar-benar diuji harus benar, harus berkompetensi. Dan maka dari itu sekali nurunin program baru yang namanya UKK itu buat latihan kita uji kom nanti. Oh, keren banget ya. Terus selain itu belum gitu doang. Ada 2 kelas lagi. Ada kelas data analis dan juga ada kelas digital marketing. Nah, di mana kita tuh bisa milih nih salah satu di antara mereka. Buat apa? Buat memperpanjang atau memperbanyak pengetahuan kita tentang data analis atau digital marketing. Jadi gimana sesuai minat dan bakat kita. Tapi kalau misalnya untuk kita memasuki kelas itu, kita butuh butuh ini gak sih, butuh apa sih? Kemampuan khusus. Iya, kayak misalnya tes dulu gitu kan. Biasanya kalau masuk kelas sesi itu kita di tes dulu ya, karena nggak langsung mau kita mau masuk ke digital marketing kan, enggak, pasti ada tesnya. Kalau itu gimana? Enggak sih kalau sejauh ini enggak. Karena itu gimana kita mau, selama kita mau belajar, Ustaz Ali sok ayo maju gitu. Jadi kalau gitu. kita benar-benar kuat tuh ya. Tapi ada gak sih kalian gitu mengusulkan, ada kemampuan tuh kan berbeda-beda, gak cuma hanya itu doang kan. Kayak misalnya kita mau minta kelas lain itu bisa gak sih? Itu bisa banget, kita bisa nih minta rekomendasi buat Ustaz Ali. Misalnya, aku misalnya punya skill di editing, terus misalnya dia punya skill di manajemen misalnya. Terus kita mau nih minta kelas, Ustaz kita mau minta kelas baru, misal buat kelas editing. Nanti Ustaz Ali bakal mempersiapkan itu untuk kelas editing. Jadi bakal disiapin fasilitasnya, terus guru-gurunya juga siapa. Ustaz Ali bakal memfasilitasi. Jangan jauh-jauh guys, fasilitas yang makin berkembang tuh kayak gini nih. Podcast nih dari MPLB. Ya. Tapi kan di SMK Salita itu ada 3 jurusan kan, ada PPLG, ada analis, ada PPLG juga. Tapi kalian ingat gak sih waktu itu ada acara vokasi ya yang kata menggabungkan kita buat Bekerja sama antar jurusan jurusan. kan mensatukan jurusan itu kayak Sedikit sulit susah ya. ya. Apalagi beda-beda pembelajaran, beda-beda paham kan. Ya, dan beda pemikiran juga. Tapi sejauh ini ya, kemarin alhamdulillah acara itu lancar banget kan tuh, semuanya bekerja sama. Di sana juga proyek itu benar-benar tersusun rapi dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Nah, Kayak contohnya apa tuh? kemarin Yumimi ya, Itu berarti salah satunya ya. Ya, itu pernah dari apa? Itu tuh kita kerjasama dari 3 jurusan kan, kita dari PPLG yang buat desain logonya, terus dari APL yang buat yogurtnya, dan kita MPLB bagian marketingnya. Keren banget. Kan? Tapi yang selain itu ada gak sih misalnya setiap jurusan itu mempunyai proyeknya masing-masing gitu.
era kita yang ini Oke. yang maju. Sejauh ini sih setahu aku ya, kalau buat PPLJ itu kita udah masukkan satu aplikasi yang bisa dicari di Play Store ya guys, namanya Irsyadul Collab. Dan itu tuh isinya banyak banget, apalagi buat kita-kita yang notabene santri gitu ya, kita butuh itu, kita bisa tahlilan dari situ. Di situ juga ada rakit al-hadad, ada buat banyak banget, kayak banyak banget isinya. Kalau dari analisnya, Nah, kalau analis itu yogurtnya itu kalian harus cobain nih guys, yogurtnya enak banget. Sangat banget guys. nah Kan kan, kalau dimakan tuh pas siang-siang kayak gini. nah kan itu kan belum tersedia untuk semua keluar atau eksternal ya. Nanti kita adain di Shopee Food ya, di GoFood kita bakal adain ya, gimana pun caranya. Untuk MPLBC sendiri, Nah untuk MPLB nih, kita lagi memperdalam di sini nih, di ruang podcast. tapi ada gak sih menurut kalian ya, kayak kalian tuh pasti kan itu ngerjain project, tapi kalian juga ada pekerjaan lain yang bikin kamu pusing, suntuk, dan kayak kan sampai kayak mau menyerah, kayak udahlah aku kayak gak mau, aku mendingan tidur atau gimana, hal apa aja gitu. Kalau Kamu kamu apa? sejauh ini belum ada sih ya. Karena betah gitu ya, asik juga gitu belajar, Iya. Aman. temanya asik gitu. Kalau kamu Ya sih kadang ada pembentrokan gitu ya, jadi aku tuh bingung harus milih antara yang ini atau ini karena dua-duanya tuh sama-sama penting juga buat aku gitu ya. Yang satu tanggung jawab aku, yang satu juga untuk kebutuhan aku sendiri. Tapi berjalannya waktu itu bisa Di handle ya, bisa manajer di-handle waktu gitu lah ya. ini lah yang disebut orang sibuk ya. Kalau kamu gimana? Ini kayaknya orangnya santai ya, Rida kelihatannya karena Kalau aku sih dari ini enjoy aja. Jadi gimana tuh? Kok kamu bisa enjoy banget? Karena kerja kamu tidur. kerja kamu ya kerja aku tidur aja sih di kelas. Kalau di kamar kamu beraktivitas makan. Enggak tadarus. Masya Allah. Bukti ya bahwa santri juga gak bisa Iya. gak ketinggalan zaman. Walaupun sekolah bisa sambil ngaji juga kan. Jadi kita juga punya apa sih tuh yang namanya label apa tuh? RPS. Nah, Ya itu RPS itu. Nah itu tuh yang industri 4.0 itu guys. Makanya SMA tuh sekarang tuh makin maju. Makanya kalian buru-buru nih masuk ke SMS Al-Ittihad. Jangan lupa ya, pokoknya kalian harus masuk. Aku sih maksa karena fasilitas di sini tuh kurang apa lagi sih, kayak kurang menurut kalian kayak kurang ini. Apalagi kalian kayak mau healing buat berenang. Ya ada, kita punya kolam renang Al-Ittihad. Fasilitas mah ada, tinggal keinginan kaliannya aja. Tinggal kaliannya yang masuk ke sini cobain gimana asiknya sih sekolah di SMKS Al-Ittihad dan Iya. Al-Ittihad. Oke, jangan lupa daftar di SMKS Al-Ittihad. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali lagi di ruang jeda selanjutnya. Bye bye sahabat Alti. Wassalamualaikum warahmatullahi